Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahma Umi Saada dengan NIM 201807101147 akan menjelaskan tentang review Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari awal hingga sekarang untuk tugas kepemimpinan kenabian. Kita mulai dari awal, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan periode 1912 hingga 1922. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Beliau lahir tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwish di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapat resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi padanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lainnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pimpinan pusat yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim pada periode 1923 sampai 1933. Kiai Haji Ibrahim lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra Kiai Haji Fadil Rahmaningrat, seorang penghulu Hakim Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7, dan dia merupakan adik kandung Nyai Ahmad Dahlan. Semenjak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kemajuan Muhammadiyah begitu pesat. Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia dan meresap di seluruh Jawa dan Madura. Kongres-kongres mulai diselenggarakan di luar kota Yogyakarta, seperti Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, Kongres ke-16 di Pekalongan, Kongres ke-17 di Solo, Kongres ke-19 di Bukit Tinggi, Kongres ke-21 di Makassar, Kongres ke-22 di Semarang. Dan dengan berpindah-pindahnya tempat kongres tersebut, maka Muhammadiyah dapat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan A.R. Fahrudin, masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim ini memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat dikatakan menonjol, penting dan patut dicatat, yaitu tahun 1924, Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fons Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Tahun 1925 mengadakan khitanan massal. Di samping itu, ia juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putri-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar disebarluaskan keluar Jawa. Yang ketiga ada Kiai Haji Hisham tahun 1934 sampai 1936. Kiai Haji Hisham ini lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1883 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhammadiyah hanya 3 tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Jakarta atau Batavia tahun 1936. Yang paling menonjol di diri Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. 2 orang putranya disekolahkan menjadi guru, yang saat ini disebut sebagai bifok, yang artinya menjadi guru di Hizmit Quran Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. 1 orang putranya menamatkan studi di Hongri Quick School di Purworejo dan 1 orang lagi menamatkan studi di Orpes Quick School Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar
Gubernemen. Selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur tahun 1937 hingga 1941. Mas Mansur ini lahir di hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya. Ayahnya Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan bangsawan Asta Tinggi Sumeneb, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khotib di Masjid Agung Ampel, Surabaya, dan itu suatu jabatan terhormat pada saat itu. Sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah, Mas Mansur bertindak disiplin dan dalam berorganisasi. Sidang-sidang pengurus besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Demikian juga dengan para tamu Muhammadiyah dari daerah-daerah. Berbeda dari pengurus besar Muhammadiyah sebelumnya yang seringkali menyelesaikan persoalan Muhammadiyah di rumahnya masing-masing, Mas Mansur ini selalu menekankan bahwa kebiasaan seperti itu tidak baik bagi disiplin organisasi, karena pengurus besar Muhammadiyah telah memiliki kantor sendiri beserta segenap karyawan dan perlengkapannya. Namun, ia tetap bersedia untuk menerima silaturahmi para tamu Muhammadiyah dari daerah-daerah di rumahnya untuk urusannya tidak berkaitan dengan Muhammadiyah. Selanjutnya ada Ki Bagus Hadikusumo tahun 1944 hingga 1953. Pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Putra ketiga dari 5 bersaudara, Raden Haji Lurah Hisam, seorang abdi dalam pemutih agama Islam di Keraton, Yogyakarta. Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua PB Muhammadiyah adalah pada saat terjadi pergolakan politik internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia II. Kendati Ki Bagus Hadikusumo menyatakan ketidaksediaannya menjadi wakil ketua PB Muhammadiyah ketika diminta oleh Mas Mansur pada Kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta. Ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk menjadi ketua PB Muhammadiyah ketika Mas Mansur dipaksa menjadi anggota putra di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi dalam situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadiyah memerlukan tokoh kuat dan patriotik. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini berani menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Selanjutnya ada Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur tahun 1956 sampai 1959. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah. Anak ketiga dari 7 bersaudara yang merupakan karunia Allah pada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad Al-Qusai dan ibunya Siti Abbasiyah. Akhir Sultan Mansur itu terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam 2 kali periode kongres. Kongres pertama, Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto, tahun 1953 mengukuhkannya sebagai ketua PB Muhammadiyah periode 1953 sampai 1956. Karena itu ia harus pindah ke Yogyakarta. Pada Kongres Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang, ia terpilih lagi menjadi ketua PB Muhammadiyah periode 1956 sampai 1959. Pada masa kepemimpinannya, upaya pembelahan Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Selanjutnya ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, ketua periode 1959 hingga 1962. Putra sulung dari 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Anis dan Siti Saudah. Lahir di Kauman tanggal 3 Mei 1903. Persis seperti pengakuan yang tertuang dalam surat kekancingan dari Sri Wandowo Tepas Duara Putra Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1961, Yunus Anis tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya ke-5. Dekret Presiden
5 Juli 1959 yang menandai era berlakunya kembali UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, kemudian menyulut timbulnya berbagai macam peristiwa politik yang tak sehat. Tak sedikit manuver dan intrik dilakukan oleh partai politik, terutama PKI yang sangat membahayakan bagi instabilitas kondisi politik tanah air saat itu. Dalam kondisi seperti inilah, Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 59 hingga 62 pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman dan akan diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Badawi periode 1962 hingga 1965. Penasehat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama tahun 1963 ini lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 5 Februari 1902 sebagai putra keempat yang ayahnya Kiai Haji Ahmad Muhammad Fakih dan ibunya Nyai Haji Siti Habibah. Di pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Badawi selalu terpilih dan ditetapkan menjadi wakil ketua. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Badawi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 62 hingga 65. Dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung, terpilih lagi menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 65 hingga 68. Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Badawi memang sangat tersudut, karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI bahwa Muhammadiyah dituduh anti Pancasila, anti Nasakom, dan pewaris DITII. Muhammadiyah pada saat itu berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik masa Orde Lama. Selanjutnya ada Kiai Haji Fakih Usman periode 68 hingga 1971. Kiai Haji Fakih Usman ini dilahirkan di Gresik tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana yang taat ibadah. Fakih Usman ini merupakan anak keempat dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Sebagai salah satu wakil ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kepengurusan Kiai Haji Badawi yang pertama, Kiai Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin periode 1971 hingga 1985. Nama panggilan akrabnya Pak R. Ia adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun. Pak R ini lahir 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanga, Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya Kiai Haji Fahrudin adalah seorang lurah naib dan penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Pakualaman 8. Berasal dari Bleberan Brosot Galur Kulon Progo, sementara ibunya adalah Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualaman. Ulama karismatik ini tidak bersedia dipilih kembali menjadi ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, walaupun masih banyak muktirin yang mengharapkannya. Ia berharap ada alih generasi yang sehat dalam Muhammadiyah setelah tidak menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah dan menjabat sebagai penasehat PP Muhammadiyah, Pak AR masih aktif melaksanakan kegiatan takbir ke berbagai tempat. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, ketua dari periode 1990 hingga 1995. Ahmad Azhar Bashir ini sapaan akrabnya. Ulama intelektual yang lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama, yaitu di Kampung Kauman. Pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990, ulama intelektual ini diberi amanah di jajaran Ketua PP Muhammadiyah. Pada usia 65 tahun, tokoh karismatik ini mulai memasuki masa pensiun dari kegiatan mengajar di Fakultas Filsafat UGM.
tetapi tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Bashir terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah menggantikan Kiai Haji Air Fakhruddin. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Bashir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menganut tasawuf, seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Amin Rais, periode 1995 hingga 1998. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA, yang lebih populer dikenal oleh Amin Rais, adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Orang tuanya berharap putra kedua dari 6 bersaudara ini menjadi kiai dan melanjutkan pendidikan agamanya ke Mesir. Sehingga pendidikan yang ditanam Syuhud Rais dan Sudalmiyah, ayah dan ibunya ini, sejak dini sudah mencerminkan nilai-nilai agama yang sangat menekankan tumbuhnya kepribadian disiplin, taat beribadah, banyak membaca, dan berbudi pekerti. Keterlibatan Amin Rais di pimpinan pusat Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah ke tahun 1985 di Surakarta sebagai Ketua Majelis Tabligh. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta, Amin Rais terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah tahun 1994, kemudian mendaulat sang pemberani ini ke posisi puncak itu. Muktamar Muhammadiyah ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh, akhirnya secara aklamasi meminta kesediaannya melanjutkan tampuk Nahdlatul Muhammadiyah. Selanjutnya ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua periode 1998 hingga 2005. Buya Syafi'i itu adalah sapaan akrabnya. Tokoh pluralis yang gak sedikit menyumbangkan gagasan dan pemikiran keislaman dalam naungan payung besar kemajemukan bangsa Indonesia ini, lahir di Kudus, Sumatera Barat. Sumpur Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Membaca buku adalah kesibukan hariannya yang dilakukan Buya Syafi'i. Selain menjalankan aktivitas sebagai Ketua PP Muhammadiyah, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan staf pengajar di IKIP Yogyakarta. Bahkan keterlibatan Buya Syafi'i sebagai Ketua Umum Muhammadiyah merupakan sebuah keharusan sejarah itu sendiri. Setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dalam Muktamar ke-44 yang berlangsung di Jakarta, Buya Syafi'i kemudian mengemudikan perannya dalam mendinamisasi Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Yang selanjutnya ada Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA tahun 2005 hingga 2015. Beliau lebih dikenal dengan nama pendek Din Syamsuddin. Lahir di Sumbawa Besar 31 Agustus 1958. Selama mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Vira Barenata, Din Syamsuddin dikaruniai 2 putra dan seorang putri yang masing-masing memiliki nama indah, yaitu Farazahdi Fidiansyah, Mihdadildari, dan Fiardi Farzangi. Di kancah internasional, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini telah menorehkan kiprah yang tak sedikit dalam usahanya merajut relasi konstruktif dan menyuarakan urgensi hubungan damai antar pemeluk agama melalui berbagai forum yang domotorinya seperti World Peace Forum, ASEAN Commit on Religious for Peace, World Conference on Religious for Peace, New York World Council of World Islamic Society, World Islamic People Leadership, Strategic Alliance Russia-Based Islamic World. Yang terakhir ada Dr. Haji Haidar Nasir, MSI, periode 2015 hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Bandung 28 Februari 1958. Kesehariannya bekerja sebagai dosen Visipol di UMY, mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 hingga 2005 ini
menamatkan pendidikan dasar di Bandung. Kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh gelar S1 di APMD Yogyakarta. Gelar S2 dan S3 diperoleh di Visipol UGM pada bidang sosiologi. Menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1983 dengan nomor anggota 545549. Penulis buku Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan ini pernah menjadi Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 1983 hingga 1986 dan Ketua Departemen Kader PP Pemuda Muhammadiyah periode 1985 hingga 1990. Bersama istrinya Dr. Hajah Siti Nurjanah Johantini yang juga Ketua Umum PP Aisyah 2015 hingga sekarang menjalankan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Haidar Nasir ini juga menyempatkan kesibukannya sebagai Ketua Umum untuk menjadi pimpinan redaksi majalah tertua di Indonesia, yaitu Suara Muhammadiyah. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.